اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا بسم الله الرحمن الرحيم ومن لتسكنوا
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun Bapak Ibu, para asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Bapak Kapolsek Kecamatan Tenang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kedua keluarga mempelai beserta kedua mempelai berbahagia, sehingga hadir ketika ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang barakah ini. Kedua kalinya marilah kita lanjutkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mengulang selawat, semoga nantinya kita bisa mendapatkan syafaatnya dari Nabi ya rabbal alamin. Saya ingin dimuliakan Allah, sebelum kita menyaksikan dan mendengarkan proses kita berkumpul pada hari ini, saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwasannya yang meninggal pada hari ini yaitu saudara Ari Hidayatul Umar bin Bapak Asgar dengan saudari Ayu Lestari binti Bapak Mursyid. Adapun yang tidak sebagai wali yaitu ayah kandung dari mempelai wanita Bapak Mursyid. Sedangkan mas kawin dari kita yaitu sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat. Terlebih banyak dari kita sama-sama mengucapkan kalimat thayyibah secara bersamaan. Semoga kita berharap nantinya berdua mempelai bisa mendapatkan pendidikan keluarga sakinah mawaddah warahmah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Hari Hidayatul Umam aku nikahkan dengan anakku Ayu Lestari serta mas kawinnya seperangkat alat sholat dan mas tunai. Saya terima nikahnya Ayu Lestari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Hidayatul Umam aku nikahkan dengan anakku Ayu Lestari dengan mas kawin sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima nikahnya Ayu Lestari dengan mas kawin sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min a'zami an-ni'am ba'da ni'matis syahwati wal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ala tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah wa ila Bapak Kapolsek Kecamatan Mangan yang saya hormati, Bapak Bardani, ada anak Bapak Binsa, Bapak Mas Pol, Bapak Kepala Desa Pak Dusun, Desa Kenan, Bapak Kepala Dusun dari kedua Mongkai, Raksoni, wali bersama masing-masing yang sangat saya hormati. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan iradahnya maka masih bisa menanam warna hijau. Dengan iradahnya kita masih bisa mendengar. Dengan iradahnya pula kita masih bisa berkata-kata. Dengan iradahnya pula kita dapat hadir di masjid ini dalam menyaksikan akad nikah yang alhamdulillah baru selesai berlangsung antara wali dengan mempelai laki-laki yang sangat kaya di dalam wali tersebut ini. Alhamdulillah. Gimana yang perlu jelas secara mereka ini? Alhamdulillah. Jadi untuk menjaga persiapan pernikahan kata orang adalah berawal daripada semua agama. Dari anggapan itu akan ditindaklanjuti dengan sebuah keyakinan dan keyakinan mudah-mudahan akan menjadi suatu kenyataan kalau memang orang bijak mengatakan jangan suka mengukur cinta dengan seekor karpet, jangan suka mengukur kasih dengan seekor loket, jangan suka membandingkan kecantikan dengan setipis kuning atau manisnya seorang perempuan dengan selembar duit. Jadi artinya adalah bahwa anggapan-anggapan itu merupakan anggapan omong kosong. Cinta itu sebenarnya berlebih. Cuma orang bilang dari mana datangnya cinta, seringkali katanya dari Android turun ke TikTok atau dari Facebook turun ke laptop. Ini adalah merupakan salah satu tafsir yang sesungguhnya sangat global. Yang namanya sayang itu tak pernah punya bentuk, tak punya ukuran, karena dia bukan benda, tapi adalah suatu kalimat abstrak. Begitu juga kecantikan. Kecantikan itu jangan ukur dengan tipis kulit, karena itu hanya batas pandangan. Manisnya perempuan itu jangan diukur dengan selembar duit, tetapi adalah dia sesungguhnya hakiki di mata kita. Karena semua perempuan cantik, artinya semua perempuan itu cantik, semua laki-laki kita mampu. Makanya orang bilang kalau cinta itu datangnya dari mata turun ke hati, maka orang buta tidak akan pernah mencinta. Kalau memang cinta itu datang dari mata turun ke hati, kita tak pernah melihat Allah. Kenapa kita kenal Allah? Tak pernah melihat Rasulullah. Kenapa kita kenal Rasulullah? Kalau kita mengatakan bahwa produk itulah hanya tinggal pada telinga, tidak pernah merasakan hati, itu berarti orang ini tidak pernah mendengarkan suara itu, tidak pernah mendengar suara itu. Nah, begitu juga yang namanya nikah. Nikah, kalau Rasulullah SAW mengatakan man tazawwaja lillahi tazawwaja mawlan wa qiyamati bikahil karam. Siapa saja yang menikah karena Allah, ketika kita diajarkan semua ibadah itu harus lillah, billah dan billah. Lillah,
untuk mencari pahala, kalau bila untuk mencari ikat, sedangkan bila adalah mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang boleh untuk pertama kali kita berdua nikah bila untuk dapat pahala. Tapi dalam perjalanan itu punya rumah tangga harus betul-betul bila supaya rumah tangga kita itu menjadi media untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dan selanjutnya tidak kalian punya anak nanti, jadikan keluarga kalian menjadi bila untuk mendapatkan cinta Allah. Nah, disinilah sabda Rasulullah SAW ketika dia berkeluarga. Rasul bersabda, "Ayuhan nas, istausu bin nisa'i khairan. Innakum akhadtuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Innahunna khuliqna min dhahril awal. Idza aqamtumuhunna fasartumuhunna wa kasruhunna faratuhunna fatawakkau bi wajhihinna kata Rasulullah." Wahai manusia laki-laki, ini salah satu daripada wasiat Rasulullah pada Arafah pada tahun Haji Wada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wahai para suami, para calon suami, para suami-suami yang baru, jangan pernah bosan, minta tausiah, minta nasihat, minta mau'izah nasihat tentang urusan perempuan yang akan menjadi istri kita atau yang baru mulai menjadi istri kita. Pertama, Rasulullah memberitahukan kepada kita, innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Pertama, kalian wahai para suami, kalian mengambil akan perempuan itu dengan amanah dari Allah. Kalau bukan kepercayaan dari Allah, maka anak kita tidak akan bisa mempersulit. Siapa pengen ayu pada saat sekarang ini. Tetapi karena ananda dipercayai oleh Allah, karena Allah yakin bahwa ananda akan jadi iman yang baik bagi istrinya, bahkan jadi iman yang baik bagi putra putrinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin bahwa ananda akan mampu mengarahkan ayu menuju surga, bukan saja surga dunia, tapi adalah surga akhirat kelak, supaya kalian nanti akan mendapatkan yang namanya tajul karoh dari surga. Itu kata Rasulullah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian boleh menikmati apa yang paling vital pada diri perempuan. Kalau sudah dibayarkan. Makanya jangan pokoknya sekarang harus sampai ya, jangan terlalu serius dari Muhammad. Kenapa? Muhammad adalah sangat santun, tidak serius bagi juga orang di Gaza itu. Karena ini semua orang ada tersenyum, semua orang sembuh, semua orang kadang-kadang mau menangis. Ya biarkan mereka, kita doakan supaya tangisan mereka akan segera berganti dengan tertawa yang tertawa. Tapi mereka harus sudah keluar. Kalau di nomor dengan dukung, tetapi mereka tak saja tahu. Itulah adalah saudara-saudara kita Muhammad SAW. Kadang-kadang mereka itu tertawa juga di bawah apa disengat dulu. Nah ini adalah saudara-saudara kita Muhammad harus begini. Karena harus Muhammad harus kuat dan berani. Maka itu sebabnya untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kata orang harus punya beras dan punya duit. Nah, beras itu kan ya makanan kita saja, duit itu alat tunai, tapi bukan itu yang dimaksud sini. Bagaimana cara kita supaya tidak punya beras, tidak punya duit, kita kenyang. Beras itu merupakan akroni daripada berani dan sabar. Laki-laki itu pemberani, laki-laki itu harus sabar. Karena apa? Asal saja kata orang-orang, yaitu orang berarti itu pasti adalah orang sabar pasti pemberani. Pemberani apa? Pemberani melakukan dirinya, bukan membantu lawan. Karena apa? Masalah itu disuruh. Baik masalah itu yang itu langsung berdoa kepada semua. Hakikat daripada kuat itu adalah kuat membanting dirinya sendiri, membanting dalam arti bagaimana dia
menghadapi situasi yang betul-betul membuat dia marah, di manage untuk menjadi senang. Nanti pada suatu saat, ayo misalnya ada yang dilakukan oleh suami kurang enak menurut perasaan kita, maka ya syukur saja. Itulah takdir Allah. Yang kalau kita syukur terhadap yang tidak enak, itu akan diganti oleh enak. Tak ingin muslim, Israel nama muslim. Nanti kita lanjutkan. Kemudian kalian itu menikmati apa yang ada paling kita kepada diri perempuan itu dengan kalimat Allah. Hijab kamu satu sama kalimat Allah. Kalimat Allah. Hijab kamu kadang-kadang kita akan wali, yaitu adalah janji yang sangat kuat. Lalu kita diinformasikan oleh Rasulullah, innahunna khuliqna min dhalil 'abad. Bahkan baku penciptaan manusia adalah dari tulang rusuk yang telah tembok. Siapa? Yaitu adalah titik awal. Tidak akan turunnya kasar turunnya kata Rasulullah. Kalau kalian coba memaksakan untuk luruskan, dia pasti patah. Pasti dia patah. Wakas guna para guna. Dan yang menjadi patahnya sering. Nah, jangan satu itu. Pada suatu Rasulullah memberikan solusi. Patah jauh di wajahnya. Bersenang-senang kalian dan membengkokkannya. Artinya seorang suami yang bijak tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada istrinya yang saat istri tidak mampu untuk melakukan apa yang diinginkan. Maka disitulah seorang suami yang bijak harus menegur, memaafkan. Karena tanpa dimaafkan, bagaimanapun keadaannya, istri akan selalu neraka kalau tidak dimaafkan oleh suami. Tapi seorang perempuan yang kita cintai, teman kita tidur, yang melahirkan anak-anak kita, yang memberikan kesenangan kita, tidak akan biarkan dia masuk neraka. Padahal tidak bisa masuk neraka tanpa ada apa kita. Maka sebab itu maafkan supaya sama-sama masuk surga. Tanpa tahu diwajibkan kepada semua. Bersenang-senanglah kalian berpokoknya terima apa adanya. Karena apa? Mungkin pada waktu kita berbaru kasih, baru cinta seorang laki-laki yang sedang memacari seorang perempuan, kita belum mengetahui apa yang ada di dalam pakaian seorang perempuan, tapi sudah menjadi suami istri. Sampai yang paling kita pun dapat mengetahui. Di saat itulah kita dapat melihat sisi-sisi kekurangan masing-masing. Kita dapat melihat sisi kekurangan istri kita, maafkan. Kita dapat melihat kekurangan suami kita, maafkan. Jangan nikahi seorang perempuan laki-laki ada apanya, tetapi terimalah apa adanya. Itulah yang namanya ridho. Ya, namanya ridho. Ridho ini merupakan tidak lagi falsafah. Jangan nanti karena melihat tidak sesuai dengan hal tadi tidak terjadi, tidak boleh. Karena itu merupakan tulisan saya sebenarnya. Karena apa? Kita wajib kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan kalau kita diberi, ini sesungguhnya tidak murni. Tapi kalau kita sesuatu lalu Allah tidak memberi itulah yang sesungguhnya murni dari Allah. Karena kalau kita diberikan oleh Allah apa yang kita minta, di situ ada tumpangan nafsu kita, ada tumpangan pikiran kita. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya nanti Anda mengharapkan segala harus sesuai dengan keinginan ada pada diri istri Anda, itu sesungguhnya nafsu. Tapi ketika Allah katakan ini tidak Anda, tidak saya berminta, itulah sebenarnya pemberian Allah yang murni. Karena tidak ada tumpangan nafsu situ. Betul-betul murni pemberian Allah, maka berbahagialah yang pemberian Allah. Supaya nanti jangan sampai berputus asa dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi maksudnya ini sebenarnya tadi itu. Pada suatu ketika, ya, Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, lalu terburu-burulah Aisyah menyedorkan air buat minuman Rasulullah SAW. Ternyata yang diambil itu bukan gula, tapi garam. Dimasukkan langsung tanpa dirasakan oleh Aisyah, langsung disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminumnya tanpa berbasa-basi. Selesai Rasulullah SAW bergerak sangat lama. Aisyah
menunggu apa yang akan dikatakan oleh Rasul sekarang ini yang kata dia berterima kasih terhadap sajian minuman yang saya sajikan tidak tahu yang lain. Begitu Rasulullah SAW dia kami istrinya yang nama Umairah. Nah sekarang anak dah mengambil juga dan anak atau ayah atau Umi. Yang besar-besar saja ya. Yang besar-besar saja. Pokoknya sepakat. Tanya dia. Tidak boleh bangun apa beda. Apa yang Isra? Begitu Rasulullah panggil Umairah, cari. Wahai Umairah, Umairah yakin. Merah muda ya. Karena apa? Saya capek sekali. Sangat-sangat capek. Karena apa? Karena dia putri daripada lembaga sedih. Akhirnya, cari masyarakat saya. Mari kita minum bersama-sama. Rasulullah minum. Bagikan tak terjadi apa-apa dengan minum itu. Nah sekarang giliran Umairah, maka dia cari di mana Rasulullah menaruh bibirnya, itulah tempat yang menaruh bibirnya Aisyah. Tapi begitu diteguk ayat ini, Aisyah membedakan ternyata dia baik, ternyata dia kasih kesalahan apa yang merasa lakukan. Tapi Rasulullah tidak menyebut apa-apa, tidak pernah menyebut apa-apa. Bahkan terjadi pada suatu ketika disajikan makanan oleh salah seorang sahabat yang tidak enak. Lalu Rasulullah melahap untuk makanan sampai habis. Tidak menawarkan makanan itu pada sahabat yang lain. Sampai sahabat bertanya, kenapa Rasulullah belum lahap sekali makanannya? Tidak menjauhi kepada kita. Itu diangan-angan para sahabat. Tapi Rasulullah seorang yang menggunakan hijab tahu artinya sahabat. Saya tahu maksud daripada para sahabat. Para sahabat bertanya-tanya dalam hati, kenapa saya tidak buat makanan ini kepada para sahabat? Karena makanan ini tidak enak. Kalau saya tawarkan kepada para sahabat, nanti sahabat mencicipinya, lalu tidak enak, lalu merendahkannya. Orang yang memberikan kita makanan itu tersinggung. Saya tidak menginginkan orang yang memberikan kita makanan secara kemampuan ini akan tersinggung saat ini membaiki hatinya. Jadi pernah terjadi kasus mungkin Bapak Ibu Bapak tahu dahulu lopannya yang makamnya di Medan itu. Dia pada suatu saat mengajar pengajian di masjid antara maghrib dan isya. Kemudian ada salah seorang miskin ingin dimakan makanannya oleh tuan guru. Akhirnya dia tidak punya apa-apa, hanya punya beras sekitarnya, beras yang tidak enak. Kemudian jadi lauknya adalah bayam yang durian itu. Artinya bagaimana namanya kalau di Tibet namanya lebay gandulian itu direbus. Kemudian ada keluarga yang sangat-sangat kaya menaikkan makanan dan hidangan yang luar biasa. Di situ ada daging ayam, di sana telur opor, di sana banyak pokoknya. Akhirnya serentak datang ini jamaah yang miskin itu dengan yang kaya ini. Yang miskin ini membawa nasi dengan banyak lauk. Ini sayur terbaik. Begitu diterima oleh panitia kajian, dimasukkan lagi ke dalam mulut. Makanan yang disajikan oleh si miskin ini masukkan ke dalam mulut. Ini nanti kita kasih dulu. Yang sayur lauk-lauknya enak, kulinernya bagus, ini yang kita sajikan. Begitu selesai lagi salat, selesai tibalah saatnya menyajikan makanan. Maka disajikanlah makanan yang enak ini oleh panitia kepada tuan guru. Tapi tuan guru seorang yang musyahadah, artinya dibuka hijab untuk melihat sesuatu sampai hati orang sekali. Apa dibilang oleh tuan guru? Selama lalu ya, mandiri ini makan berdua malam. Sebenarnya itu apa? Jual malam sate jadi campur seribu. Mana-mana jual lain tapi akhirnya patut buru-buru itu si panitia pengajian mencari makanan yang dimasukkan ke dalam perut itu untuk disajikan pada baru. Ini kan di luar logika daripada panitia itu. Dikatakan bahwa guru ingin makan yang enak-enak saja.
Dia ingin makan apa yang paling halal, yang paling enak disajikan oleh para pemiliknya. Mungkin saja dia menyajikan makanan yang enak itu adalah karena ingin dipuji-puji dari orang dia, dari orang ujung, dari orang sunnah, dari orang takabur, supaya nanti diperlakukan di hadapan publik dia menjadi orang yang akhir. Nah, itulah yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Itu harus seperti itu, besarnya. Jadi nanti bila rumah tangga mudah-mudahan memang lebih bahagia daripada kita. Tetapi kadang-kadang kalau kita siapkan menghadapi berita dari seorang istri itu bisa saja menjadi penyebab hancur rumah tangga. Namun yakin sebagai seorang yang basic agamanya berkuat, seorang santri, maka tak nama konsep itu, ya, konsep itu jangan dibuat. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah tangga, jangan menyebabkan kalian menjadi berpisah. Saya ceritakan salah seorang suami, istrinya kurang ajar betul. Sampai semua tetangga mengatakan, wah, ceraikan istri ini. Satu pasar dapat istri semacam ini, atau lebih daripada ini, satu hari. Kenapa memelihara istri seperti ini? Apa yang dia biarkan? Ini adalah roh istri saya. Kalau saya ceraikan dia sekarang, kalau dia menemui laki-laki yang sabar seperti saya menjadi suaminya, dia akan masuk neraka nanti. Kalau dia terus tidak dilihat oleh suaminya. Tapi kalau dia sekarang menjadi seorang istri yang kurang ajar, tapi saya memaafkan, insya Allah saya akan masuk surga bersama. Kata daripada orang saleh ini. Ini artinya kita wajib bersiap-siap untuk membayarkan kalau-kalau. Kalau pada suatu saat istri kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kita, jangan mencoba-coba menyelesaikan masalahnya tapi sabar. Lebih baik selesaikan masalah kita sejarah, ya, kita sejarah. Walaupun bagaimana selesaikan dengan sejarah. Nah, kemudian yang terakhir, yang terbangun relasi, ya, hablum minallah seperti ini. Hablum minallah, sebuah tetangga yang kedua dari para sahabat angkatan dan ibu Rasulullah SAW, sahabat menjamin komunikasi yang serius. Karena Rasulullah SAW, karena beliau sudah berada itu bila terpakai dengan Allah. Apabila sunni, kalau Rasulullah salat 2 kali salat yang betul, insya Allah kalau keluar nanti kalau Rasulullah kadang-kadang sunni, maka seperti itu terbuka. Karena kita Muhammad SAW mengatakan silakan bangun relasi bersama siapapun, tapi ajaran langsung dari Allah, alhamdulillah. Maka insya Allah anak dan berdua nanti akan menjadi suami istri yang tepat membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi harus tetap memiliki beras dan ya, berani, sabar, doa, ikhtiar dan tawakal. Insya Allah. Jadi sukses ya. Alhamdulillah para sahabat bapak, semoga perjanjian pemerintah dia selalu fasilitas yang saya hormati. Ini yang saya pada kesempatan yang berharga dari saudara terima kasih atas dapat mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.